Assalamualaikum, selamat datang di channel Sedikit Politik. Jangan lupa subscribe. Jawa Barat kini berada di tengah perubahan besar. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan dinamika sosial yang terus berkembang, keamanan menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, premanisme masih menjadi momok yang meresahkan di berbagai daerah. Aksi pemalakan, pungutan liar, hingga kekerasan kerap menghantui warga, terutama di pusat keramaian seperti terminal, pasar tradisional, dan kawasan wisata. Namun kini, harapan baru muncul. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan membentuk Satgas Anti Premanisme, sebuah satuan khusus yang bertugas menindak tegas para pelaku premanisme di wilayah Jawa Barat. Dengan melibatkan kepolisian, TNI, serta unsur masyarakat, gebrakan ini diharapkan bisa menghapus rasa takut dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang. Lantas, bagaimana sebenarnya gerakan ini dijalankan? Apa saja langkah konkret yang telah diambil? Mari kita bahas lebih dalam. Mengapa harus ada Satgas Anti Premanisme? Premanisme bukan hanya sekadar tindakan kriminal biasa. Keberadaannya telah mengakar dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari transportasi, perniagaan, hingga layanan publik. Para preman seringkali beroperasi dalam kelompok yang terorganisir, bahkan terkadang memiliki jaringan dengan oknum-oknum tertentu yang seharusnya menjaga ketertiban. Bagi masyarakat kecil, premanisme adalah beban berat. Para pedagang kecil harus membayar uang keamanan agar bisa berjualan dengan tenang. Sopir angkot dipaksa menyerahkan setoran tambahan di titik-titik tertentu. Bahkan para pengunjung tempat wisata seringkali dipalak dengan alasan retribusi tidak resmi. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kang Deddy Mulyadi menyadari bahwa untuk membangun Jawa Barat yang maju, langkah pertama yang harus diambil adalah memastikan setiap warganya merasa aman dan bebas dari ancaman premanisme. Dari sinilah ide pembentukan Satgas Anti Premanisme lahir. Strategi lapangan menyapu bersih premanisme dari akar-akarnya. Begitu Satgas ini dibentuk, berbagai operasi langsung dilakukan di berbagai wilayah. Tim gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, dan Satpol PP mulai melakukan penyisiran di titik-titik rawan. Pasar tradisional, terminal bus, dan kawasan industri menjadi prioritas utama. Operasi ini dilakukan dengan cara yang sistematis. Tidak hanya sekadar menangkap dan membubarkan kelompok preman, tetapi juga mengidentifikasi jaringan mereka dan mencari akar masalahnya. Beberapa operasi bahkan berhasil mengungkap keterlibatan oknum tertentu yang selama ini membekingi aksi premanisme di lapangan. Dalam sebuah wawancara, Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar operasi jangka pendek. Kami ingin menciptakan Jawa Barat yang benar-benar bebas dari premanisme. Ini bukan hanya soal menangkap pelaku, tapi juga mengubah pola pikir masyarakat bahwa praktik-praktik seperti ini tidak boleh lagi ditoleransi, ujarnya. Respon masyarakat merasa lebih aman dan nyaman. Sejak operasi ini mulai berjalan, dampaknya langsung terasa. Masyarakat yang sebelumnya merasa takut kini bisa beraktivitas dengan lebih tenang. Pedagang pasar yang biasanya dipalak mengaku lega karena tidak perlu lagi membayar pungutan liar yang mencekik. Para sopir angkot bisa bekerja dengan lebih nyaman tanpa harus menyisihkan setoran tambahan untuk oknum preman. Seorang pedagang di Pasar Baru, Bandung, mengungkapkan kebahagiaannya atas gebrakan ini. Dulu, setiap bulan saya harus bayar uang keamanan. Kalau nggak bayar, dagangan saya diacak-acak. Sekarang alhamdulillah sudah nggak ada lagi yang datang minta-minta paksa. Ini benar-benar membantu kami, ujarnya. Di sisi lain, para pengguna transportasi umum juga merasakan dampaknya. Dulu sering ada orang yang tiba-tiba naik ke angkot, minta uang ke penumpang atau sopir. Sekarang sudah nggak ada lagi. Saya jadi lebih nyaman kalau naik angkot, kata seorang mahasiswa di Depok. Dampak jangka panjang, membangun budaya keamanan di Jawa Barat. Membasmi premanisme bukan sekadar menangkap para pelaku di lapangan. Lebih dari itu, ada aspek sosial yang harus diperhatikan. Banyak dari mereka yang terlibat dalam dunia premanisme berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit. Untuk itu,
Selain tindakan tegas, Kang Deddy juga memastikan adanya solusi jangka panjang bagi mereka yang ingin keluar dari lingkaran ini. Beberapa program pelatihan kerja mulai diperkenalkan bagi para mantan preman yang ingin beralih profesi. Mereka diberikan kesempatan untuk belajar keterampilan baru, seperti perbengkelan, pertanian, hingga wirausaha kecil. Dengan cara ini, mereka tidak lagi bergantung pada aksi premanisme untuk bertahan hidup. Kang Deddy juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan ini. Pemberantasan premanisme tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Jika melihat aksi premanisme, jangan takut untuk melapor. Kita harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang, tegasnya. Kesimpulan, menuju Jawa Barat yang lebih aman dan beradab, Satgas Anti Premanisme yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi adalah bukti nyata bahwa dengan komitmen yang kuat, perubahan bisa diwujudkan. Langkah ini bukan hanya tentang menindak para pelaku premanisme, tetapi juga membangun kesadaran bahwa praktik semacam ini tidak boleh lagi menjadi bagian dari budaya masyarakat. Dalam beberapa bulan ke depan, program ini akan terus dievaluasi dan diperkuat. Harapannya, Jawa Barat bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam menanggulangi premanisme secara efektif dan berkelanjutan. Kini, masyarakat Jawa Barat bisa menjalani aktivitas mereka dengan lebih tenang. Tak ada lagi rasa takut ketika berjualan di pasar. Tak ada lagi keresahan saat naik angkutan umum. Dan yang terpenting, tak ada lagi yang merasa tertindas oleh kelompok-kelompok yang selama ini merajalela di jalanan. Gebrakan ini menjadi awal dari era baru. Sebuah era di mana keamanan bukan lagi kemewahan, tetapi hak bagi setiap warga. Sebuah era di mana ketertiban bukan lagi angan-angan, tetapi kenyataan yang bisa dirasakan setiap hari. Jawa Barat aman tanpa preman. Itulah visi besar yang kini sedang diwujudkan oleh Kang Deddy Mulyadi dan seluruh elemen masyarakat yang peduli akan masa depan daerahnya. Semoga langkah ini terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua orang. Keamanan dan ketertiban menjadi salah satu fokus utama kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Menjelang Idul Fitri, beliau membentuk satuan tugas Satgas Anti Premanisme yang melibatkan unsur TNI dan Polri. Langkah ini dilakukan untuk menindak aksi premanisme yang kerap meresahkan masyarakat, terutama di pusat-pusat perbelanjaan, terminal, dan jalanan utama di kota-kota besar Jawa Barat. Menurut Kang Deddy, premanisme bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat. Jawa Barat harus menjadi tempat yang nyaman untuk semua orang. Tidak boleh ada yang merasa takut hanya karena ulah segelintir orang yang mencari keuntungan dengan cara yang salah, ujar beliau dalam sebuah konferensi pers. Satgas ini telah mulai bergerak sejak akhir Maret, melakukan operasi di berbagai titik rawan premanisme. Hasilnya, puluhan pelaku yang terlibat dalam pemalakan, pungutan liar, dan tindakan kriminal lainnya telah diamankan. Masyarakat pun memberikan respons positif terhadap upaya ini. Banyak warga yang merasa lebih aman ketika bepergian, terutama menjelang arus mudik Lebaran. Gebrakan besar Kang Deddy Mulyadi dalam berbagai aspek pemerintahan menunjukkan komitmennya untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang lebih aman, nyaman, dan sejahtera. Dari kebijakan anti premanisme, penghapusan pajak kendaraan, relokasi warga terdampak banjir, hingga pelestarian lingkungan di puncak, semuanya adalah bagian dari visi besar untuk membangun daerah yang lebih baik. Masyarakat pun menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Kang Deddy. Mereka berharap langkah-langkah ini bisa terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi kehidupan mereka. Dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, Jawa Barat semakin menunjukkan potensi besarnya sebagai provinsi terdepan di Indonesia. Lalu, apalagi gebrakan baru yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Nantikan kelanjutan kisah selanjutnya.